Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menerangkan salah satu sistem informasi yang digunakan di sebuah perguruan tinggi. Tentunya digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia ya, dalam hal untuk pelaporan ataupun pendataan kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi. Tentunya nanti sedikit saya terangkan sistem apa itu, kemudian juga akan saya demonstrasikan salah satu contoh mengakses web service dari sistem yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun sistemnya mungkin sudah pernah dengar, yaitu sistem informasi dari Kemendikbud, sebuah sistem yang bernama Neofeeder. Apa itu Neofeeder? Kebetulan beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun kemarin ya, sempat saya bahas juga permasalahan dari instalasi, troubleshooting dan sebagainya. Kita lihat dulu bagaimana Neofeeder itu terinstall dan bagaimana aplikasi ini berjalan. Ya, ini di website saya ya, ada salah satu materi ya, lebih saya sampaikan materi karena bukan artikel. Judul materinya terkait troubleshooting dan web service di Neofeeder. Ini kebetulan pernah saya sampaikan di forum LDT Wilayah 6 atau di Jawa Tengah ya. Saya buka materinya, kebetulan ada di Google Drive, nanti teman-teman bisa akses saja. Oke, saya buka dulu ya. Atau bisa cari di Google juga ada ya. Nanti cari aja Shoppingin Neofeeder. Nah, ini kebetulan sudah diupload di webnya LDT 6. Nah, di sini yang akan kita bahas dulu sebelum nanti saya masuk ke bagaimana menggunakan web service. Mungkin kita sedikit pengenalan instalasi sama migrasi ya. Nanti web service-nya mungkin langsung kita demonstrasikan saja. Nah, Neofeeder sendiri berjalan dengan 3 teknologi ini. Ada namanya Nginx sebagai web server. Ada juga Node.js, ini sebenarnya juga bisa menjadi web server, cuma di sini menggunakan proxy ya, sehingga berjalan di Nginx bisa atau langsung ke Node.js juga bisa. Tinggal portnya yang berbeda. Kalau Nginx itu portnya 8100 diatur seperti itu. Kalau Node.js di port 3003 ya, diatur seperti itu. Kemudian database-nya menggunakan PostgreSQL. Nah, ini 3 teknologi yang digunakan pada aplikasi Neofeeder. Untuk instalasinya tidak saya bahas. Nah, ini beberapa kendala mungkin tidak saya bahas karena hari ini tidak membahas ini ya. Oke, saya langsung ke ini juga tidak saya bahas. Kita akan pengenalan dengan istilah migrasi dulu. Oke, kalau migrasi ini salah satu contoh ya, ini salah satu contoh sistem yang melakukan integrasi antar aplikasi. Nah, di sini kenapa disebut migrasi? Karena dilakukan pemindahan data. Nah, di sini yang dipindah itu adalah seluruh data dari database aplikasi feeder lama, di mana pada saat itu feedernya sudah versi 4.1, masih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.6 kalau nggak salah waktu itu. Terus dipindah ke database Neofeeder. Nah, kenapa ini dipindahkan?
karena database-nya tentunya meskipun sama-sama Postgre ya, tetapi versinya berbeda dan pengembangnya juga berbeda ya. Mau nggak mau ini harus dimigrasi. Nah, migrasinya di sini menggunakan teknologi sebenarnya web service ya. Cuma kita tidak bisa melihatnya karena di sini berjalan di background atau di balik layar. Tentu ini kalau bagi operator saya kira ini sudah hal yang biasa dulu, dan awal-awal dulu itu sering trouble-nya di sini karena ketika memindah data ternyata koneksinya nggak lancar, koneksinya ternyata putus dan sebagainya. Oke, nah ini bisa dikatakan salah satu contoh integrasi aplikasi. Kemudian, ini ada istilah juga. Ada yang mengatakan, oh pakai prefill aja, ada yang oh pakai migrasi saja. Bedanya apa? Kalau prefill itu data diambil dari PDDT, dari server pusat sana. Terus setelah diambil itu sebenarnya datanya tidak seluruhnya terdownload ya, hanya sebagian. Setelah ditambahkan ke database baru melakukan sinkronisasi biar data lengkap seutuhnya. Nah itu. Terus kalau migrasi itu data diambil dari feeder lama, tadi sudah saya terangkan, dan 100% itu nanti termigrasi. Nah itu bedanya istilah prefill dengan migrasi. Nah ini juga merupakan salah satu contoh teknik integrasi. Ya, salah satu contoh teknik integrasi. Oke, nah ini kenapa kemarin kita menggunakan JWT. Nah ini salah satu teknologi JWT juga dipakai di aplikasi NeoFeeder. Jadi nggak usah bingung kenapa kok kemarin kita membuat sistem keuangan, kita membuat sistem akademik, kok mau menggunakan JWT itu kenapa nggak pakai Session aja? Ya itu karena itu untuk memudahkan kita dalam melakukan integrasi antar aplikasi. Artinya apa? Ketika nanti ada token yang kita share ke klien, tentunya itu bisa digunakan untuk kunci akses ke web service-nya. Oke. Nah sekarang ini kemarin sebenarnya sudah tak terangkan ya di kelas ya. Nah di sini saya singgung lagi lah ya. Web service adalah mekanisme komunikasi ya, dua aplikasi atau mesin terlepas dari arsitektur atau teknologinya. Nah kemarin kan kita sudah membuat namanya aplikasi sistem pendaftaran mahasiswa baru, sistem kepegawaian, kemudian sistem keuangan, satu lagi sistem akademik ya, sistem akademik, dan mulai yang terakhir itu kita coba bagaimana melakukan sinkronisasi data dari akademik ke NeoFeeder. Nah semuanya itu salah satunya kita bisa menggunakan web service ya, meskipun kita kemarin telah menggunakan beberapa teknik integrasi. Contoh nih kemarin dari SPMB ke Siakat itu kita menggunakan integrasinya langsung koneksi database. Tetapi SPMB ke Sikeu kita menggunakan teknik menggunakan web service karena masalah keamanan ya. Karena kalau keuangan kok kita memberi user password koneksi database-nya ke sistem lain itu agak riskan, sehingga kita perlu menggunakan web service. Terus sistem keuangan ke pihak ketiga yang kemarin kita gunakan salah satu platform Mitren ya untuk sistem pembayaran, itu juga menggunakan web service karena nggak mungkin Mitren memberikan koneksi database-nya. Nah di Siakat nanti kita gunakan web service untuk akses ke NeoFeeder, sehingga hari ini nanti akan saya kasih contoh mungkin 2 data ya, sesuai kemarin yang saya suruh membuat tabel-tabel Siakat. Nanti hari ini saya terangkan untuk mata kuliah sama kurikulum ya, meskipun nanti ada beberapa yang saya kasih contoh kayak prodi, jenjang pendidikan dan sebagainya. Oke.
Nah, ini cara kerja web service yang menggunakan Node.js ya. Nah, kebetulan sama persis dengan yang kita pelajari waktu kita membuat sistem keuangan sama sistem akademik. Jadi teman-teman kemarin itu sebenarnya sudah mengerjakan atau menyelesaikan project seperti arsitektur yang saya munculkan ini. Ya, mulai dari kita membuat project menggunakan Express.js, kemudian kita melakukan request ke Express.js. Tentunya kemarin kita sudah nyeting namanya JWT, kemudian kalau tokennya nggak sesuai kita tolak atau kita kasih pesan bahwa tokennya tidak sesuai. Dan koneksi database-nya kita menggunakan Sequelist. Nah, ini sesuai dengan yang kita kerjakan selama ini. Nah, bagaimana dengan web service-nya Neofeeder? Ya, itu saya tidak tahu. Tetapi kalau Neofeeder jelas menggunakan Node.js ya. Cuma untuk framework-nya menggunakan apa saya kurang tahu. Karena saya juga nggak tahu programmernya itu menggunakan apa. Yang jelas itu pakai Node.js. Oke, itu sedikit pengantar dari pengalaman saya dulu waktu memberi materi terkait troubleshooting dan penggunaan web service di Neofeeder. Oke, ini langsung demonstrasi saja, lanjut ke penggunaan web service Neofeeder. Ya, lanjut ke demonstrasi Neofeeder-nya ya, web service Neofeeder-nya ya. Cuma di sini sudah saya siapkan untuk aplikasi yang bukan Neofeeder tapi aplikasi yang saya buat mirip Neofeeder. Ya, karena di sini kita tidak akan membuat tampilan, jadi kita akan seolah-olah itu login ke aplikasi Neofeeder. Ya, sehingga nanti mudah-mudahan ini mirip dengan yang aslinya ya, karena ini saya buat versinya yang versi 2.1, cuma kemarin sudah update lagi ya, Neofeeder sudah update lagi yang versi 2.1.1 kalau nggak salah, sehingga ini mungkin tidak jauh berbeda ya. Mudah-mudahan bentuk struktur datanya ataupun responnya itu mirip dengan Neofeeder. Oke. Saya buka dulu. Ini sudah saya buat dokumentasi Postman-nya ya. Saya kecilkan dulu kameranya. Nah, kita akan membahas nanti di sini ada token atau kita bagaimana mendapatkan tokennya itu ya. Token yang diakses dari aplikasi server yang sudah saya bangun. Terus jenjang pendidikan, bagaimana kita menampilkan jenjang pendidikan, mata kuliah, kurikulum, kemudian mata kuliah, kurikulum, ini kurikulum dulu ya, mata kuliah, kurikulum, terus nanti ada juga mata kuliah tambah, kurikulum tambah, mata kuliah ubah, kurikulum ubah, hapus dan sebagainya. Oke. Nah, pada dasarnya sebenarnya di Neofeeder itu ada dua data yang wajib dibawa. Ya. Oke, saya coba tulis di Sublime. Ya. Jadi, ketika kita melakukan request data ke Neofeeder atau ke web service-nya Neofeeder, yang kita bawa itu yang pertama action. Action itu disingkat ternyata di sini ACT ya. Nanti kita isi apakah misalkan get mata kuliah ya, G-nya besar. Nah, taunya dari mana? Di dokumentasinya web service Neofeeder sudah ada. Dan token. Nah, di sini dua data ini yang harus kita bawa ya. Jadi dua data ini yang harus kita bawa. Yang pertama action, yang kedua token. Nah, actionnya itu meliputi apa saja? Ya nanti silakan baca di dokumentasi Neofeeder. Nah, di sini saya akan menyimulasikan bagaimana mengakses web service Neofeeder. Mulai dari nanti menampilkan data, menambah data, hapus sama ubah.
Oke, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah urutannya ya, yaitu mengambil token. Untuk URL-nya tentunya di sini belakangnya itu sudah paten, jadi nanti depannya ini domain server yang kita buat ya, server yang kita buat, atau kalau di laptop biasanya localhost ya, localhost. Nah, portnya itu bisa 3003 atau 8100. Cuma di sini saya menggunakan port 3003 ya. Karena kalau 8100 itu kan Engine X, nah saya nggak buat itu. Saya langsung ke port 3003. Sama aja nanti kalau pakai port 8100 berarti harus pakai melewati Engine X dulu. Tapi kalau 3003 itu langsung ke Node.js-nya, sama aja. Terus garis miring WS, garis miring live2.php. Nah, kenapa kok ini .php? Padahal ini Node.js. Ya, ini ceritanya kan dulu waktu versi feeder 4.1 itu kan menggunakan PHP. Nah, URL-nya itu seperti ini. Artinya apa? Di Node.js itu niatnya adalah biar pengembang aplikasi itu tidak merubah URL-nya. Jadi cukup menggunakan URL lama pun tetap jalan. Kemudian strukturnya ini metodenya get, body, formatnya JSON. Nah, data yang dikirim adalah, karena ini baru token ya, yang dikirim ini actionnya get token, kemudian username passwordnya sesuai dengan username password perguruan tingginya masing-masing. Nah, ini saya kasih contoh yang ini pura-pura saja ya, username-nya sekian, passwordnya sekian. Nah, tinggal kita send. Nah, ketika send seperti ini, ya ini cukup cepat ya, karena waktunya cuma 54 milisecond. Nah, padahal 1 detik itu 1000 milisecond. Nah, ini kalau kita lihat tuh mungkin nggak nyampe setengah detik ya, 1/4 detik aja nggak ada, saking cepatnya. Tapi itu tergantung servernya ya. Kalau lokal itu biasanya lebih cepat. Ya, kalau lokal yang di laptopnya masing-masing lebih cepat, tapi ya tergantung laptopnya. Kalau pas laptopnya lagi lemot, ya ini akan ikut lambat juga. Nah, ini sudah dapat token, kita copy aja. Karena ini masih pakai simulator ya. Kita copy pakai Postman ya. Kalau nanti sudah pakai bahasa pemrograman, ini tokennya bisa kita simpan ke session atau mungkin kita simpan di variabel ya. Tapi ini karena pakai Postman, kita copy saja. Copy. Oke. Terus misalkan mau mengakses profil perguruan tinggi. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Ini actionnya get profil PT. Nah, ini tokennya kalau kita, ini kan tokennya mungkin sudah kadaluarsa ya. Ini coba saya send. Nah, ini ada tulisannya invalid token, token tidak ada. Nah, ini karena tokennya sudah expired. Karena kalau di Neofeeder kalau nggak salah itu 1 jam ya. Kalau nggak salah ya, agak lupa. 1 jam tokennya sudah nggak berlaku. Cuma yang tempat saya lupa ini tak setting berapa. Oke, saya paste. Ini ada filter, ini biasanya saya juga agak bingung kalau filter itu kadang kita harus tahu struktur tabelnya seperti apa. Ini kita coba send dulu ya. Nah, ini muncul ya. Nah, nanti di filter tuh misalkan kode perguruan tinggi itu bisa diisi di sini sama dengan yang berapa. Tapi ini karena pakai token, tentunya yang muncul jelas cuma 1. Jadi ini sebenarnya nggak diisi pun nggak apa-apa. Di limit 5 pun nggak mungkin muncul 5 ya, karena di sini jelas yang muncul hanya perguruan tinggi yang sesuai tokennya. Karena di dalam token ini menyimpan data apa itu? Kalau nggak salah kode PT atau ID PT itu ya, saya lupa itu. Oke, seperti ini. Nah, terus misalkan pengen menampilkan jenjang pendidikan. Nah, ini kemarin kita bahas ya. Oke, ini actionnya get jenjang pendidikan. Kita paste aja di sini. Saya copy lagi ya. Tadi copy.
copy, paste. Nah di sini ada contoh nih, filternya ID underscore jenjang sama dengan 22. Nah kemarin kan sudah kita bahas kalau 22 itu D3, kalau 30 itu S1. Nah ini kalau kita send, nanti yang muncul adalah ID jenjang yang cuma 22. Kalau nanti ini misalkan 30 gitu, kita send, yang muncul ya yang 30. Kalau nggak ada ya nanti akan muncul semua. Tapi di sini di limit 15. Kita kirim. Nah, ini muncul nih. Kalau 0 itu tidak sekolah, 1 PAUD. Ini sudah distandarkan dari PDDT. Kita nggak perlu otak-atik. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman membuat aplikasi Siakat, ini nggak usah ngambil dari web service-nya Neofeeder ya, langsung dipatenkan di coding saja. Biar nggak ngakses ke web service-nya Neofeeder kelamaan. Karena angka ini tidak mungkin berubah ya. Kalau berubah ya nanti error semua itu data seluruh Indonesia. Nah, nanti tinggal ini mungkin nanti ketika membuat tambah data di aplikasi Siakatnya, ID jenjang itu ini kita patenkan aja di mungkin combo box atau di select option gitu ya. Terus program studi, nah ini juga sama, program studi, fungsinya actionnya get prodi ya, paste, send. Nah ini akan muncul program studi yang ada. Ini saya kasih contoh 2 saja ya, hanya contoh. Kalau di universitas yang besar mungkin sampai puluhan atau mungkin sampai ratusan muncul di sini. Nah ini ada ID prodi, ada kode prodi. Nanti yang sering kita pakai itu ID prodinya ini ya. Pak kok ID-nya kok aneh gitu ya, kok harus ada digit-digitnya seperti ini. Ini namanya UUID ya. Nah, cari di Google. Nah seperti ini. Nah ini sudah ada penjelasan nih. Kalau di miliknya Wikipedia, besarkan mengidentifikasi unik universal pada label 128 bit yang digunakan untuk informasi dalam sistem komputer dan seterusnya. Nah, intinya ini ada rumusnya ya, tapi ada beberapa versi. Nah ini coba kita buka yang online generator. Ini katanya sih nggak mungkin sama katanya, saya juga belum ngecek ya gimana ini karena namanya unik itu pasti unik ya. Ini kalau kita refresh itu ya nanti di sini akan berubah-ubah gitu ya. Nah, ini ada versi 1, versi 4 dan seterusnya, mungkin ada versi 5 ya, tapi ini 1.4 aja. Oke, itu mungkin kalau penjelasan yang lain. Nah, ini malahnya ekstensi Chrome. Oh, ini di Chrome ya. Artinya itu nanti unik di setiap data karena gini ceritanya ya, bukan ceritanya, ini maksudnya kenapa itu dibuat seperti itu. Karena ID prodi itu kan otomatis nanti akan bercampur dengan database seluruh Indonesia. Nah, bagaimana memastikan data itu nggak tabrakan, nggak crash, karena itu akan menjadi primary key. Nggak mungkin menggunakan kode yang kita buat, karena namanya manusia itu pasti kadang membuat kode itu kadang sama. Contoh misalkan kode mata kuliah, kadang kita membuat kode itu MK001 misalkan, atau MKB 001. Itu bisa jadi seluruh Indonesia ada yang menggunakan kode itu. Makanya itu nanti untuk menghindari tabrakan, maka pengembangnya aplikasi itu menggunakan format UUID. Oke, itu. Oke, sekarang ini mungkin saya kasih contoh yang mata kuliah saja ya, biar waktunya nggak terlalu panjang. Karena nanti ini mungkin saya share aja nanti dokumentasinya Postman-nya. Oke, contoh ya, ini misalnya mata kuliah. Untuk mata kuliah di sini pokoknya formatnya tampil seperti ini: action, token, filter, order, limit, offset. Order itu diurutkan berdasarkan apa, limit itu jumlah yang ditampilkan berapa,
offset itu halaman berapa. Misalkan kalau 15 limitnya 15, offsetnya 1, berarti nanti yang dimunculkan itu yang nomor urut 16 sampai 30. Kalau yang offsetnya 2 berarti 31 sampai 45. Oke, ini tak copy dulu tokennya, paste ya. Paste, tampil. Di sini ternyata sudah ada satu data yang muncul mata kuliahnya. Bagaimana kalau menambah? Ya, kita nambah itu hampir sama juga. Yang beda cuma di actionnya. Kalau tampil tadi get, kalau tambah itu insert. Cuma di sini kita membawa namanya record. Kalau yang tampil tadi, yang tampil kan kita membawanya ini ya, filter, order, limit, offset. Tapi kalau di insert mata kuliah, di sini kita menggunakan record. Nah, cuma saya belum nyoba yang menambah mata kuliah langsung banyak gitu ya. Karena saya nggak tahu yang nambah banyak itu kayak apa. Karena kemarin baca dokumentasi ya bisanya satu-satu kayak gini. Nah, gimana nanti solusinya? Pak, kalau mata kuliahnya misalkan ada 100, 200, 500, ya kita looping aja. Kita looping, misalkan kita looping per 20 atau per 50, tergantung kekuatan dari servernya atau koneksinya. Kalau langsung 1000 ya jangan, nanti takutnya malah putus di tengah jalan. Oke, ini misalkan ini data yang tadi ya, coba kodenya MK002, nama mata kuliah misalkan ini integrasi aplikasi korporasi. ID Prodi, nah dapatnya ID Prodi berdasarkan data yang di sini tadi. Misalkan yang manajemen informatika ini ya, saya copy. Nah, harus sesuai, kalau nggak sesuai nanti error itu. Jenis mata kuliah A itu apa saya lupa. Nanti ada sebenarnya di kamusnya Neofeeder. Mata kuliah A, nanti ada juga kode yang lain. Terus ID kelompok mata kuliah 30 ini juga saya nggak hafal. Nanti diisi sembarang dulu. Cuma jangan sembarang ya, nanti sembarang ya mungkin error, atau kalau ini mungkin nggak error ya, karena ini kan simulasi aja. Tapi kalau yang Neofeeder beneran nggak ada kelompok mata kuliahnya ya nanti nggak muncul. Cuma kalau berdasarkan dokumentasinya nanti bisa dilihat nih di referensi. Di situ ada namanya apa ya itu? Jenis mata kuliah. Nah, di sini nanti ada jenis mata kuliah. Enggak ada ya? Jenis prestasi, jenis evaluasi. Coba nanti tak cari dulu. Di sini ternyata nggak ada dokumentasinya. Oke, coba kita kirim aja yang lain, saya biarkan kayak gitu. Kita kirim. Wah, ini tokennya habis mungkin. Kita request token lagi. Copy. Ini mohon maaf ya, belakang itu ada yang benerin papan atau apa. Paste. Kirim. Nah, ini berhasil ya. Nah, responnya itu mendapat ID mata kuliah. Lah, ID ini otomatis tergenerate. Ya, ini menggunakan tadi yang UUID generator ya. Oke, ini berarti sudah tambah. Kita cek di mata kuliah tampil. Ini juga saya paste lagi karena tokennya berarti terlalu cepat ya, langsung habis ya waktunya. Expired. Kirim lagi. Harusnya muncul 2 harusnya. Oh ya, ini muncul 2 ya. Ini yang baru aja kita buat tadi ya. Terus tampil sudah, tambah sudah. Hapus gimana? Nah, mata kuliah hapus sama, yang berbeda hanya di actionnya saja. Tadi insert, ini delete. Oke, ini saya paste dulu tokennya ya tadi karena udah di copy. Ini delete ya, sorry. Ubah dulu ya, ubah dulu. Kalau ubah, update mata kuliah. Kita paste.
ID mata kuliah dapatnya dari mana? Nah, ketika kita menampilkan data tadi kan muncul nih ID mata kuliah. Nah, misalkan saya mau rubah yang coba-coba ini. Saya ganti dulu, copy aja ID mata kuliahnya. Terus paste di sini. Oh, ini sudah sesuai ya. Oh, beda. ID mata kuliah. Kita rubah misalkan mata kuliahnya pemrograman web misalkan. Karena tadi tulisannya kan coba-coba kalau salah. Kita send. Oke. Responnya sama, kalau di sini error kodenya 0, error deskripsinya nggak ada, berarti ini berhasil. Terus datanya itu memunculkan ID mata kuliah. Kita tampilkan, harusnya berubah nih. Wah, ini sudah berubah ya. Berarti yang tulisannya coba-coba tadi berubah. Terus terakhir adalah bagaimana mata kuliah hapus. Tinggal actionnya kita ganti delete mata kuliah, ID-nya sesuai ID mata kuliah. Misalkan kita mau menghapus yang pemrograman web tadi ya, kita hapus. Send. Nah, ini langsung. Meskipun ada responnya ID mata kuliah, tapi ini kehapus ini. Kita hapus, kita send. Nah, hilang ya, tadi yang data yang pemrograman web hilang. Udah seperti itu. Jadi web service di NeoFeeder itu ya saya kira nggak sulit-sulit banget ya. Cuma nanti di pemrogramannya yang itu kita harus 2 kali kerja. Yang pertama kita ngambil data dari Siakat, kemudian kita ngambil data dari NeoFeeder dan dipastikan itu ID NeoFeeder-nya itu cocok dengan yang ingin kita update atau kita hapus atau kita tambahkan. Seperti kita nambahkan mata kuliah tadi, kan butuh ID prodi ya, kode prodi atau ID prodi. Nah, ID prodinya harus berdasarkan yang ada di NeoFeeder. Kita nggak bisa membawa ID prodinya yang buatan kita, nggak bisa. Artinya apa? Kalau kita membangun sistem akademik yang terintegrasi dengan NeoFeeder itu harus urut, mulai dari tadi profil PT-nya itu diambil dulu ID PT-nya, kemudian baru program studi tadi, makanya tak demokan ya, program studi kita ambil data program studinya, baru bisa lanjut ke mata kuliah, kurikulum, mata kuliah kurikulum dan sebagainya. Nah, itu contoh yang saya demokan karena keterbatasan waktu ya, nggak mungkin kita bahas semuanya ya. Ini kalau kita lihat dokumentasinya itu, tapi ini belum dokumentasi yang terbaru ya, saya nggak harusnya ini update lagi, saya belum ketemu yang terbaru karena di sini banyak banget ya. Kurikulum sendiri ini ada listnya. Yang terbaru itu ada namanya Merdeka Belajar juga, tapi dokumentasinya nggak tahu ini saya nyarinya di mana. Ini aja dulu dapatnya dari mana saya lupa ya, karena dulu ada yang nge-share, saya download JSON-nya NeoFeeder, saya masukkan ke sini. Alhamdulillah ini ada beberapa yang sukses, ada yang mungkin beberapa nggak jalan karena mungkin sudah ada perubahan struktur data. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video berikutnya nanti akan saya share script untuk membuat aplikasi Siakat yang sudah terintegrasi dengan NeoFeeder ya. Tapi bukan NeoFeeder beneran, tapi ini saya kasih nama Neotrial ya, karena mencoba membuat aplikasi yang mirip dengan NeoFeeder. Untuk yang teman-teman kemarin sudah membuat project Siakat, dipastikan yang tugas kemarin menambah mata kuliah, hapus mata kuliah, ubah dan sebagainya itu diselesaikan, karena itu nanti sudah saya sesuaikan dengan yang saya kasih di sini ya. Tabel-tabel yang dibuat di Siakat itu silakan diselesaikan untuk nanti melanjutkan materi yang akan saya share terkait simulasi sinkronisasi Siakat ke NeoFeeder. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.